Bahasa markup adalah jenis bahasa komputer yang dirancang untuk menyusun, memberi anotasi, dan memformat dokumen dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia maupun mesin. Tidak seperti bahasa pemrograman yang menginstruksikan komputer untuk melakukan operasi atau perhitungan. Bahasa markup terutama digunakan untuk menentukan bagaimana teks dan konten lainnya harus disajikan, disusun, atau ditautkan. Bahasa markup berfungsi seperti serangkaian tag atau instruksi yang tertanam dalam teks yang menjelaskan bagaimana konten harus ditampilkan atau diproses. Tujuan bahasa markup. Tujuan utama bahasa markup adalah memberi makna dan struktur pada teks biasa. Tanpanya, sebuah dokumen hanyalah serangkaian karakter tanpa hierarki, penekanan, atau organisasi. Misalnya, di halaman web, kita mungkin ingin teks tertentu muncul sebagai judul, beberapa dicetak tebal, dan yang lainnya sebagai hyperlink. Bahasa markup memungkinkan perbedaan ini dengan menyematkan aturan di dalam teks yang memberitahu browser atau perangkat lunak lain cara menampilkannya. Markup juga memainkan peran penting dalam pertukaran data. Dengan menyediakan struktur yang konsisten, bahasa markup memastikan bahwa informasi dapat disimpan, dibagikan, dan diproses di berbagai platform tanpa kehilangan makna. Inilah sebabnya mengapa bahasa markup banyak digunakan dalam pengembangan web, penerbitan, dan pemformatan dokumen. Sejarah singkat bahasa markup. Konsep markup ini sebenarnya berakar dari industri penerbitan, di mana para editor biasanya menandai naskah dengan berbagai anotasi untuk memandu bagaimana teks seharusnya dicetak. Nah, gagasan ini kemudian bertransisi ke dunia digital dengan perkembangan SGML atau Standard Generalized Markup Language pada tahun 60-an dan 70-an. SGML merupakan standar yang sangat fleksibel yang memungkinkan orang untuk mendefinisikan struktur dokumen mereka sendiri. Tapi kompleksitasnya membuatnya cukup sulit untuk diadopsi secara luas. Dari SGML inilah kemudian muncul HTML atau Hypertext Markup Language yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada awal tahun 90-an untuk membangun fondasi World Wide Web. HTML menyederhanakan kompleksitas SGML dan memungkinkan pengembang untuk membuat dan menautkan dokumen dengan mudah. Sekitar waktu yang sama, XML atau Extensible Markup Language diperkenalkan sebagai cara yang lebih terstruktur untuk menyimpan dan memindahkan data. Tidak selalu berfokus pada tampilan visual, tetapi pada makna dan hierarki. Kemudian, alternatif yang lebih ringan seperti Markdown dikembangkan untuk menyederhanakan pemformatan bagi penulis, blogger, dan pengembang yang menginginkan markup yang mudah dibaca dan dapat dikonversi ke HTML atau format lainnya. Seiring waktu, bahasa markup telah berevolusi untuk memenuhi kebutuhan web, penerbitan, dan aplikasi berbasis data. Contoh umum bahasa markup. Contoh paling terkenal adalah HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan tulang punggung web. HTML menggunakan tag untuk menentukan judul, paragraf, gam tautan, dan elemen halaman web lainnya. Contoh lainnya adalah XML atau Extensible Markup Language yang tidak berfokus pada tampilan, melainkan pada penataan dan penyimpanan data agar mudah dibaca oleh manusia maupun mesin. Contoh lainnya termasuk SGML, yaitu Standard Generalized Markup Language, yang merupakan pendahulu HTML dan XML, dan juga Markdown, bahasa markup ringan yang dirancang untuk menulis teks biasa, namun tetap dapat memformat teks menjadi judul, daftar, atau tautan saat ditampilkan. Masing-masing bahasa ini memiliki tujuan yang sedikit berbeda, tetapi semuanya berpusat pada konsep yang sama, yaitu memberi anotasi pada teks dengan makna tambahan. Pentingnya bahasa markup dalam teknologi. Bahasa markup sangat penting bagi cara kita berinteraksi dengan konten digital. Setiap halaman web yang kita browser dibangun di atas bahasa markup, terutama HTML, dan seringkali disempurnakan dengan CSS untuk penataan gaya dan JavaScript untuk interaktivitas. Di luar web, bahasa markup sangat penting untuk sistem manajemen konten, format e-book, dokumentasi teknis, dan bahkan API yang mengandalkan pertukaran data terstruktur menggunakan XML atau JSON. Meskipun JSON bukan bahasa markup, ia memiliki fungsi serupa dalam penataan data.
Kesederhanaan dan fleksibilitas bahasa markup menjadikannya alat penting dalam teknologi modern. Bahasa markup memungkinkan pengembang untuk memisahkan konten dari desain, menjaga konsistensi di seluruh platform, dan memastikan bahwa informasi tetap terstruktur dan portabel. Jadi, bahasa markup adalah pahlawan tanpa tanda jasa di dunia digital. Bahasa markup tidak melakukan perhitungan seperti bahasa pemrograman, tetapi menyediakan struktur dan makna yang membuat konten digital dapat digunakan dan diakses. Dari HTML yang menggerakkan internet hingga XML yang menyusun data di berbagai industri, bahasa markup ada di mana-mana dalam interaksi kita sehari-hari dengan teknologi. Intinya, bahasa markup adalah tentang memberi struktur pada informasi, membuatnya mudah dipahami oleh manusia dan mesin. Tanpa bahasa markup, lanskap digital hanyalah sekumpulan teks dan data yang tidak terorganisir. Bahasa markup berfungsi sebagai fondasi bagi cara kita menciptakan, berbagi, dan mengonsumsi informasi di dunia yang terhubung saat ini.